238, episode 45 Asosiasi Gourmet 2. Persepone tertawa pelan. Mengapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Malaikat tetangga mengatakan kepada saya bahwa ini adalah selera Anda. Ini adalah kesalahpahaman mutlak. Harem. Suara Persepone terdengar menyesal. Untuk referensi, Persepone saat ini dalam bentuk Yo Jong Hyuk. Untung saja dia tidak mengenakan pakaian Cina. Lalu bagaimana dengan ini? Tunggu, sebelum aku selesai, penampilan Persepone berubah sekali lagi. Saya pikir dia akan berubah menjadi Yo Sangah dalam pakaian Cina tapi kali ini tidak terduga. Tidak ini. Persepone tersenyum dan aku memerah, meskipun tahu orang itu adalah Persepone. Persepone dalam bentuk penghukum, yang telah saya lihat beberapa waktu lalu. Saya perhatikan bahwa Anda tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat itu. Apakah seperti ini? Kulit putih itu terungkap melalui sisi gaun itu dan aku secara refleks menutup mataku sambil berteriak. Berhenti menggoda. Huhu, ini benar-benar lucu. Persepone tertawa seperti anak kecil sebelum sekali lagi bertransformasi. Kali ini, itu adalah penampilan Yo Sangah. Dia memiliki tampilan kantor yang rapi, bukan pakaian Cina dan sabuk garter. Saya melihat penampilan ini dari zaman Minosoft dan terasa rumit. Yo Sangah selalu berbicara kepada saya dalam pakaian ini. Yo Sangah sih, mohon sembuh. Aku agak khawatir kalau dia bersama Han Suyong. Tetap saja, itu Yo Sangah jadi aku percaya dia akan baik-baik saja. Persepone terus tersenyum. Ikuti aku. Saya datang untuk menjemput Anda. Aku mengangguk dan mengikuti di belakang Persepone. Saya berjalan keluar dari ruang tunggu dan merasa sedikit gugup pada beberapa tatapan rasi bintang. Saya berjalan dengan Persepone dan melihat rasi bintang. Aku merasa seperti aku adalah pelayan mudanya karena suatu alasan. Segera setelah itu, Persepone dan saya mencapai lift besar di tengah lobi. Mungkin festival asosiasi gourmet akan diadakan di lantai atas kastil ini. Pintu lift yang menyerupai bola kristal besar dibuka dan Persepone dan aku naik. Tubuhku terasa sedikit lebih berat dan kegelapan dimensi gelap menyebar di luar dinding kristal transparan. Di luar cakrawala dimensi, dunia Starstream yang luar biasa terungkap. Kamu menantikannya. Daripada menantikannya, aku sedikit gugup. Persepone tertawa seolah dia memahami hatiku. Aku senang kamu masih hidup. Terakhir kali Anda adalah inkarnasi dan sekarang Anda adalah rasi bintang. Aku masih pemula. Saya tidak yakin saya boleh datang ke sini. Petik 2. Aku bermaksud rendah hati dengan ekspresi Persepone yang mengeras oleh kata-kataku. Menurutmu apa posisiku di asosiasi gourmet? Apakah sulit menerima anggota baru? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya bercanda. Tolong berhenti mengolok-olokku. Anggap saja investasi di muka karena saya tidak tahu seberapa menjanjikan konstelasi Anda di masa depan. Itu adalah sesuatu yang harus kamu derita suatu hari nanti. Aku merasakannya sebelumnya, tetapi aku tidak tahu mengapa ratu ini begitu baik padaku. Satu-satunya hal yang dia minta sebagai imbalan untuk mengambil Sein Pedang Breaking the Sky ke Tartarus adalah untuk berpartisipasi dalam festival asosiasi gourmet ini. Mungkin dia tahu. Kenyataannya, kondisi menghadiri asosiasi gourmet bermanfaat bagi saya, bukan dia. Dia membuat debut penuh untuk saya sebagai rasi bintang. Mata obsidian Persepone berbinar. Berapa statusmu sekarang? Itu tidak mungkin tingkat narasi. Mungkin rasi bintang lain tidak tahu bahwa saya adalah tingkat naratif. Saya berpikir sejenak sebelum menjawab, saya akan berada di lantai 2 di jamuan rasi bintang berikutnya. Mata Persepone membelalak ke mataku. Dia mengira aku akan menjadi kelas paling tinggi. Itu cukup menyenangkan untuk melihat Ratu Underworld terlihat sangat malu. Namun, ada juga kekhawatiran yang mendalam tercampur di matanya. Akan ada rasi bintang yang merasa iri padamu. Petik 2. Beberapa rasi bintang akan mencoba menarikmu ke sisinya. Aku mengharapkannya. Saya sudah siap. Rasi bintang yang akan saya temui di masa depan tidak akan mudah. Mereka mungkin iri pada saya atau mencoba menarik saya ke sisi mereka. Bagaimanapun, itu berbahaya. Namun, sebagian besar rasi bintang akan acuh tak acuh kepadamu. Hah? Sampai sekarang, kamu belum bisa merasakannya karena kamu telah pergi ke tempat-tempat di mana pengaruh skenario semenanjung Korea hebat. Jangan lupa, ini adalah asosiasi gourmet. Asosiasi gourmet. Ini adalah pertemuan besar rasi bintang tingkat tinggi di Starstream. Tiba-tiba, tawa Persepone tampak menakutkan. Aku tidak akan bertindak sebagai pengasuh seperti yang kulakukan di jamuan rasi bintang. Kali ini, aku ingin melihatmu bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Pintu lift terbuka dengan ding dan Persepone menghilang ke ruang perjamuan. Ditinggal sendirian, saya ragu-ragu sebelum keluar dari lift. Beberapa rasi bintang menunjukkan rasa ingin tahu terhadapmu. Beberapa rasi menatap saya ketika saya turun tetapi bunga segera menghilang. Itu agak beruntung. Akan sulit untuk bergerak jika bunga berlebihan dituangkan ke arahku. Sama seperti di lobi lantai pertama, tidak ada rasi bintang yang ada sebagai tubuh simbolik. Setiap orang adalah manusia atau makhluk hidup dari dunia ini. Tidak ada satupun konstelasi di sini yang sadar menggunakan probabilitas. Beberapa rasi bintang yang menempati ruang perjamuan tampak seperti yang saya baca di Ways of Survival. Orang pertama yang menonjol adalah pria dengan pakaian Viking yang menempati tengah ruang perjamuan.
Akan lebih aneh jika aku tidak mengenalinya dengan palu raksasa di punggungnya. Yang terbaik dari cerita generasi pertama adalah Dragon Eating the Hammer. Rasi bintang nebula Asgard, Thunder Kamis berbicara dengan suara bersemangat. Kemudian seorang wanita menjawab dari sisi lain. Maksud kamu apa? Yang terbaik jelas adalah Children of Dawn. Peringkat itu juga yang tertinggi. Dia adalah seorang dewi yang mengenakan gaun putih bersulam bintang. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia adalah rasi bintang nebula Guardian Tree, Dawn Star Goddess. Tampaknya ada kontroversi mengenai cerita mana yang terbaik. Bertengkar tentang cerita mana yang terbaik, itu persis sama dengan apa yang saya baca di Ways of Survival. Sudah jelas seperti apa tempat ini setelah melihat rasi bintang tingkat tinggi yang sulit dilihat di semenanjung Korea. Bahkan, Persepone, yang kuat hanyalah konstelasi normal di asosiasi gourmet. Konstelasi, hakim api setan seperti, bersorak untuk Anda. Untungnya, satu-satunya kenyamanan adalah bahwa saluran masih berfungsi. Ya, saya tidak bisa berkecil hati di tempat seperti ini. Aku diam-diam mendekati salah satu kelompok pusat di asosiasi gourmet dan berbicara dengan salah satu rasi bintang di sekitarnya. X. Namun, tidak ada yang memandangku. Seolah-olah saya tidak ada di rasi bintang di sini. Saya mengumpulkan keberanian saya dan mengetuk bahu rasi bintang di sebelah saya. Permisi. Kali ini, ada reaksi. Rasi menatapku sebelum menyapu melewati bahuku dan berjalan ke tengah aula. Kim Dokja tahu perasaan ini dengan sangat baik. Saya merasa seperti saya sendirian di dunia ini. Tiba-tiba, suara-suara dari banyak rasi bintang terasa jauh. Mereka jelas berada di tempat yang sama tetapi mereka berada di tempat lain. Saya mengerti apa yang dimaksud Persepone dengan ketidakpedulian. Asosiasi gourmet sedang membangun penghalang mereka sendiri untuk mencegah orang baru seperti saya masuk. Hakim api seperti rasi iblis sedang menatapmu dengan mata sedih. Tapi aku tidak bisa menyerah. Saya harus entah bagaimana membuat celah. Saya memperluas visi saya dan melihat sekeliling pinggiran asosiasi gourmet. Selain obrolan rasi bintang di tengah ruang perjamuan, ada juga orang-orang yang berdiri sendiri. Mereka juga anggota asosiasi gourmet dan pastinya akan kuat. Tepi aula perjamuan berisi banyak panel seperti yang terlihat di ruang tunggu. Itu adalah video skenario yang terjadi di seluruh dunia. Saya melihat lebih dekat dan melihat saat saya menjadi Raja Iblis Keselamatan yang ditampilkan di layar kecil di sudut. Namun, tidak ada rasi bintang yang menontonnya. Skenario semenanjung Korea yang saya lalui hanyalah satu kisah yang melintas. Panel di sebelahnya menunjukkan siaran langsung semenanjung Korea. Tampaknya itu saluran Bihyung. Di layar, seorang gadis tampan dengan bob berbicara omong kosong. Brengsek itu, Kim Dokja, aku yakin dia merasa senang sekarang. Mau tak mau aku tersenyum mendengar suara yang sudah dikenalnya. Han Suyong tidak akan bisa berbicara omong kosong ini jika dia tahu di mana aku berada sekarang. Hei, apa kau baik-baik saja mengambil batu abis? Anda harus mengumpulkannya dengan baik. Anda akan senang ketika Anda perlu menggunakannya nanti. Tanda hubung. Apakah Dok Jasi benar-benar memberikan pesanan ini? Tentu saja. Saya merasa sangat rindu ketika saya melihat Han Suyong dan Yo Sangah di layar. Saya pikir saya akan lebih tertekan jika terus menonton dan beralih ke panel lain. Layar berisi, cerita yang diproduksi secara massal, yang umum. Kisah itu disebut, legenda kembalinya legendaris dari dunia lain. Itu bau kelas 3 hanya dari judul dan isinya jelas tentang seorang yang kembali yang menyelamatkan dunia dan bahagia. Namun, itu layak ditonton. Entah bagaimana itu mirip Ways of Survival. Pidato protagonisnya mirip dengan Yo Jong Hyuk. Saya menyaksikan kisah itu dan sebuah pesan muncul. Apakah Anda ingin memasukkan peringkat bintang? Oh, itu adalah sistem yang memberi bintang pada setiap cerita. Saya meletakkan tangan saya dengan hati-hati ke kotak, titik bintang, di sebelahnya. Pada saat ini, suara seseorang terdengar. Ini adalah cerita favorit saya. Saya melihat ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sana. Saya menjawab dengan ringan, ini adalah kisah yang menarik. Huhu, benarkah itu? Teman ini memiliki selera yang bagus. Sebenarnya, itu adalah cerita yang tidak sesuai dengan asosiasi gourmet yang saya tahu. The Gourmet Association tidak menyukai cerita yang diproduksi secara massal ini. Rasi bintang asosiasi gourmet sudah muak dan bosan ketika konsep-konsep seperti Lingkaran Ke-9 dan Master Pedang keluar. Legenda kembalinya legendaris dari dunia lain ini memiliki keduanya. Apakah kamu penyumbang cerita ini? Tepat sekali. Keke, saya menunjukkannya setiap tahun. Saya hanya ingin tahu satu orang lagi untuk mengetahui ceritanya. Ini adalah kisah yang sangat menyenangkan dan menyenangkan tetapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Perasaan itu, aku mengerti. Entah bagaimana, saya senang. Saya juga memposting tentang cara bertahan hidup di setiap situs komunitas yang saya kunjungi saat membacanya. Kebanyakan orang hanya memaki saya tetapi, dalam hal apapun, orang tua ini mirip dengan saya. Orang tua itu menghela nafas dan menambahkan, orang-orang ini hanya mengejek jika saya merekomendasikannya. Yang lebih muda sudah memiliki mata yang tinggi. Mereka sibuk dengan cerita generasi pertama. Itu adalah komentar yang benar-benar tak terduga. Tentu saja, ada bagian yang tegang pada asosiasi gourmet. Semakin tinggi posisi mereka di Starstream, semakin kuat kecenderungannya.
Pada saat ini, gumaman dari rasi bintang yang lewat terdengar. Orang yang mantap ada di sini lagi. Cek tes, dia tidak tahu tentang cerita yang bagus karena usianya. Orang yang stabil, tampaknya menjadi nama panggilan untuk orang tua di sisiku. Saya ingat bahwa ada rasi bintang dengan nama panggilan yang sama di Ways of Survival. Lepaskan benda ini, itu bukan cerita dan harus dikhianati. Pada saat ini, peringkat bintang yang melekat pada Legend of the Legendary Return dari Another World berubah. 1.35 tanda hubung lebih besar dari 1.15. Peringkat itu menjadi lebih rendah. Jelas siapa yang melakukannya. B. Orang-orang ini. Itu yang disebut, teror titik bintang. Pria tua itu berteriak pada rasi bintang yang menghilang. Saya pikir saya mengerti perasaan orang tua itu dan membawa tangan ke bagian titik bintang. Aku pikir ceritanya tidak cukup mengerikan untuk mendapatkan skor ini. Ada bunyi bip dan titik bintang meningkat. Lelaki tua itu menoleh ke arahku mendengar suara itu. Sebenarnya, saya tidak yakin mengapa ada skor pada cerita-cerita itu. Setiap cerita memiliki nilai. Itu adalah kisah yang menarik bagi sebagian orang dan keselamatan bagi orang lain. Petik 2. Orang tua itu terkejut oleh kata-kataku. Dia menjilat bibirnya beberapa kali sebelum bergumam dengan kagum. Kamu tidak suka rasi bintang muda akhir-akhir ini. Kamu memiliki nilai yang sangat tinggi. Tidak apa. Semua orang akan berpikir seperti saya jika mereka mengalami kisah seperti cara bertahan hidup. Suasana hati lelaki tua itu rileks dan dia tersenyum padaku. Kamu sepertinya teman yang baik. Apa pengubahmu? Saya tidak punya kesempatan untuk bertanya. Apakah ini akan menjadi cerita yang bagus? Saya tersenyum dan menyatakan, saya Raja Iblis Keselamatan. TL, Rainbow Turtle.